Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukru lillah. Bapak Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid As-Salam Sendik BRI Yogyakarta, rahimakumullah. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir ini senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli ketumbar dibuat bumbu. Ibu-ibu menikah. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat sedaya. Beli sayur di warung sebelah. Mari kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Pada Sabtu pagi yang indah, udaranya sejuk, kita masih diberi nikmat Allah yang luar biasa, yang berupa nikmat umur, nikmat sehat. Menika nikmat ingkang luar biasa toh nggih. Karena kita tidak bisa menentukan umur dan kesehatan kita. Tidak ada rumusnya. Maka Allah mengingatkan kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, itu semua asalnya adalah dari Allah. Kita bisanya hanya berusaha, berikhtiar. Maksudnya biar sehat, terus panjang umur. Kan semua pengennya begitu ya, pengennya sehat, panjang umur. Tapi kesehatan dan umur itu bukan merupakan kuasa kita. Kita ini kan makhluk Allah yang benar-benar dhaif, lemah, tidak berdaya, tidak berkuasa sekalipun terhadap diri kita sendiri. Terhadap diri kita sendiri, kita itu tidak punya kuasa, Bapak Ibu. Kita tidak menguasai diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa menentukan umur dan kesehatan kita. Kalau kita berkuasa terhadap diri kita sendiri, kan kita bisa menentukan, aku sehat, aku panjang umur. Tapi tidak, itu adalah faminallah, itu semua adalah mutlak dari Allah. Kita bisanya berikhtiar, berusaha, piye carane ben sehat, terus dawa umure, usahanya bermacam-macam. Ada yang olahraganya ya macam-macam,
Yang seneng tenis ya tenis, yang seneng badminton ya badminton. Ada yang sepedaan, ada yang jogging, ada yang senam, jalan kaki, jalan santai, jalan cepat nggih. Nah, menika rak karepe ben sehat to nggih. Terus nek wis sehat karepe rak terus panjang umur. Nah, ngaten. Ada juga yang usahanya sudah berhati-hati dalam hal makan dan minum. Panjenengan anggenipun dahar sampun remen jangan. Remen jangan to nggih Bu nggih. Pun kokean jangan. Ini kok jeroan jangan. Ini kok itu santen jangan. Nah, nanti kolesterolnya nambah ya. Nah, ini kok kopi jangan, nanti ndak darah tinggi, tensinya naik. Berarti Bapak Ibu itu ingkang dahar sampun kokean jangan. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Mengkondak kolesterol, mengkondak asam urat, mengkondak darah tinggi pun menika naminipun sampun kokean jangan. Sudah menjadi golongan putih. Pokoke wedang ya putih, sayur ya beningan nggih. Karepe menika adalah ikhtiar. Biar sehat terus panjang umur. Tapi kenyataannya kok tidak pasti bisa begitu sesuai yang kita inginkan. Malah kok banyak yang meninggal ketika sedang berolahraga. Ki piye to wong olahraga iki ben sehat kok malah mati ngene iki. Nah berarti kan sehat nganti tekaning pati. Nggih. Rencang kula menika sampun pinten ingkang meninggal di lapangan tenis, meninggal ketika sedang main badminton, meninggal ketika sedang sepedaan. Nggih wonten lho Bapak Ibu nggih. Menika, iya. Lah kae sing ora tau olahraga lah kok ora mati-mati. Padahal ngerokoke ya nglecis. Ngombene ginastel. Ora iso ngombe wedang putih. Nek ngombe wedang putih malah mupok. Enten boten sing ngoten niku. Gene ya malah sehat. Wah, wis nganti umur akeh ya sehat wae. Menika kita bisanya hanya berusaha berikhtiar wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian itu semua asalnya adalah dari Allah. Maka ketika bangun tidur tadi Bapak Ibu membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Panjenengan anggenipun donga Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku lagi. Ba'dama amatana, setelah kematianku tadi malam. Jadi tidur itu seperti orang mati Bapak Ibu. Ya. Tidak sadar. Lah kok iso tangi meneh? Lajeng panjenengan bersyukur dengan berdoa seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak juga yang tidur terus tidak bangun lagi Bapak Ibu. Terus tidur seterusnya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngaji, melanjutkan tema kita pada Sabtu sepekan yang lalu,
Temanya adalah fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang sudah kita bahas pada Sabtu yang lalu adalah melindungi segenap anggota keluarga dari siksa api neraka. Suratnya At-Tahrim ayat 6. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar fungsi keluarga berikutnya, yaitu bahwa keluarga kita itu sebagai tempat untuk membiasakan dan mendidik seluruh anggota keluarganya dalam hal beramal sholih. Amal sholih itu terdiri dari dua kata, yaitu amal dan sholih. Amal itu dari bahasa Arabnya amal, pakai ain. Ya, amal. Kalau bahasa Arab pakai ain, kalau bahasa Indonesia amal, ya, amal. Nek jenengan yang mengucapkan amal, mari kita beramal sholih, malah kurang enak didengerin. Memang enaknya diucapkan oleh orang Indonesia itu ya, amal. Tapi asal katanya pakai ain. Amal, amalun itu adalah semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Ada amalun sholihun, ada amalun sayyiun. Ada amal baik, ada amal buruk. Semua yang dilakukan oleh manusia itu disebut amal. Ada juga yang memberikan definisi bahwa amal itu adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup, dalam hal ini manusia, dan dilakukan dengan sengaja. Terus nek nglindur mboten saged disebut amal. Umpamane kok di dalam tidur panjenengan ngelindur, ya, kemudian sholat, ya. Nah, itu tidak termasuk amal karena tidak dilakukan dengan sengaja. Sedangkan sholih atau sholihun, asal katanya sholaha, adalah lawan dari kerusakan. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, jadi ini la tufsidu, ya, itu dari kata fasada, rusak. La tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan. Lawan katanya muslihun, ya, dari kata solih tadi. Kami ini memperbaiki, kami ini berbuat kebaikan. Nah, sesuatu amalan di dalam agama Islam dikatakan sebagai amal soleh apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa Bapak Ibu? Satu, tadi dilakukan dengan sengaja, ya, tidak dalam keadaan tidak sadar.
tidak mengigau, tidak ngelindur, ya. Kemudian tidak terpaksa. Yang kedua, harus dilakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas itu kita menerjemahkannya sering tidak terpaksa, begitu ya. Ikhlas itu kan tidak terpaksa. Kita sering menerjemahkannya begitu, padahal ada perbedaan dan berbeda. Ya, tidak terpaksa itu ya kita melakukannya dengan sukarela. Ikhlas itu adalah suasana hati ketika kita mengerjakannya. Suasana hati yang bagaimana? Yang kosong dari tujuan apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. La maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Ikhlas niku ngoten niku. Fungsi keluarga itu adalah tempat pembinaan amal soleh. Karena keluarga itu nanti kan diharapkan akan dapat mengantarkan seluruh anggota keluarganya ke surga dan dihindarkan dari neraka. Sementara cara kita ke surga itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pasti barang siapa berbuat dosa dan ia terus diliputi dengan dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Pun Bapak Ibu, awake dhewe sampun dipun paringi peringatan kalian Allah. Jurusane neraka ki ngene iki lho. Siapa yang ke neraka? Mangka saba sayyi'atan. Siapapun yang melakukan perbuatan dosa. Wa ahatat bihi khati'atuhu. Dan terus-terusan diliputi, terus-terusan melakukan perbuatan dosanya. Faulaika ashabun nar. Pasti mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Jadi neraka itu tempatnya orang yang berbuat dosa dan selalu berbuat dosa. Dosa itu di dalam Al-Quran kadang disebut sayyi'ah. Ya, mangka saba sayyi'atan, sayyi'ah. Kadang juga disebut khoti'ah. Nah, pada ayat ini disebut dua-duanya. Mangka saba sayyi'atan, siapa yang berbuat dosa, wa ahatat bihi khoti'atuhu, dan terus-terusan dengan dosanya. Berarti khoti'ah, khotoan, kesalahan, ya. Itu adalah ahli neraka. Walladzina amanu wa amilus solihati. Dan orang-orang yang beriman dan beramal solih, ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi kita sudah diberikan peringatan dan diberikan gambaran oleh Allah, siapa toh yang ke neraka itu? Ini loh, orang yang berbuat dosa dan terus-terusan berbuat dosa,
ra wis-wis, ra mandek-mandek, ra kapok-kapok, ra tobat-tobat, malah seneng dengan dosanya itu. Dia menikmati perbuatan dosanya. Nah, itulah penghuni neraka. Awake dhewe pun dipun paringi gambaran. Siapa toh yang nanti akan ke surga? Kita pun juga sudah diberikan gambaran oleh Allah. Walladzina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal solih. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah para penghuni surga. Nah, pengajian kita ini termasuk amal soleh bukan Bapak Ibu? Termasuk amal soleh. Biar menjadi amal soleh kita beneran, caranya pripun? 3 hal tadi. 1, disengaja. Ini kira sengaja mriki sedaya to nggih. Tidak ada yang ngelindur. Tidak ada yang terpaksa. Tidak ada yang terpaksa nggih. Ya umpamane kok omah rada kepeksa ya ning kene menapa menika sudah tidak terpaksa. Ya. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga tadi belum disebutkan, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah pengajian apa mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas Kanjeng Nabi ngendika, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Salah sijine dalaning ilmu pengajian sanesipun menapa nggih membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab hadis, membaca buku, membaca artikel, mendengarkan siaran-siaran yang menambah wawasan keislaman lewat YouTube. YouTube-nya mana? Oh, nggone Pak Lukman. Nah itu jadi pengajian kita ini amal solih kita. Ben dadi amal solih tenan, syaratnya setunggal panjenengan tidak terpaksa, 2 ikhlas. Awake dhewe sakniki pun bedake nggih, terpaksa dan ikhlas. Terpaksa iki karepe dhewe, tidak terpaksa itu karepe dhewe Mas. Ya. Ikhlas itu hati kita yang kosong dari kepentingan apapun kecuali hanya Allah yang kita tuju. La maksuda illallah. Tidak ada yang saya maksud, tidak ada yang saya tuju kecuali hanya Allah. Jadi Bapak Ibu, Allah sudah memberikan gambaran siapa ke neraka, siapa ke surga. Padahal misi dan visi, ya, visi keluarga kita itu adalah ke surga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Visi keluarga kita itu jangan ke neraka, tapi ke surga. Caranya ke surga, beriman dan beramal solih. Jadi keluarga itu harus menjaga keimanan anggota keluarganya. Yang kedua, keluarga itu harus mendorong semua anggota keluarganya untuk beramal solih. Menikah. Keluarga harus menjaga keimanan seluruh anggota keluarganya. Keimanannya jangan sampai hilang. Ya, karena kalau sampai hilang itu nanti sudah kehilangan tiket masuk surga. Ya, syaratnya kan iman. Lah imannya wis hilang terus piye? Ya, sudah tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Maka keluarga harus menjaga keimanan anggota keluarganya.
Karena selama kita masih hidup, godaan selalu datang, termasuk godaan keimanan. Maka Nabi mengajarkan doa singkat kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya konsisten pada agamamu. Menika dungane singkat. Memang hati kita itu bolak-balik toh Bapak Ibu. Imam Syafi'i mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Iman menika situasional dan kondisional. Kalau keadaan kita sedang baik-baik saja, menika justru berpotensi menurunkan keimanan seseorang. Awake sehat, duwe duit, apa-apa sarwa ana, menika justru berpotensi menjadikan seseorang itu imannya menjadi turun, menjadi lemah. Sebabnya wis rumangsa kecukupan, wis ra rumangsa durung butuh Gusti Allah. Tapi ketika keadaannya sedang susah, sedang banyak masalah, dilalah hutangipun kathah, nah menika terus imannya naik. Sing donga karo Gusti Allah tenanan, sing ibadah tenanan mergo ana karepe. Nah itu, jadi fungsi keluarga itu menjaga keimanan anggota keluarganya supaya keimanannya tinggi. Supaya keimanannya tinggi bagaimana? Harus dikondisikan, harus diarahkan. Caranya bagaimana? Ya anggota keluarga harus diyakinkan bahwa semua mengerjakan sholat 5 waktu. Ora ana sing gelem ninggal sholat. Nah, ini kok harus menjadi perhatian keluarga. Keluarga itu harus mempunyai tradisi membaca Al-Quran. Dicek anggota keluarganya, sapa sing rung iso maca Quran. Jebul aku dhewe malahan. Arep ngecek jebul aku dhewe. Lah, dereng saged niku Pak, ayo belajar. Napa saged Pak? Pun tuwa niku kula saged. Survei membuktikan Pak Lukman pernah ngajari ngaji piantun sepuh yuswanipun 7 dosonan. Ya. Pun boten saged maca Quran. Ngerti tulisan Arab niku gumun. Wong pindahan saking Jawi dhateng Plasa Kuning, Pak. Mriki niku kok kerep enten napa niku yasinan, terus napa menika majelis-majelis waosan Quran. Lah kok tulisan teng kruntel niku saged dodonekke to, Pak. Nah, kula kepengin, Pak. Kula kepengin. Akhirnya pun kepengin tenan nggo sinau nggih. Seminggu ping pindho mawon. Ya, bareng Isya. Setiap habis Isya beliau ke rumah saya berdua. Nggih, suami istri itu. Lah kula nek saged maca Quran jeng napa, Pak? Santai mawon, pokoke Ramadan tahun ngajeng nggih. Niku pas poso sing ngoten niku. Nggih. Nah, setahun berarti nggih. Ramadan tahun ngajeng insyaallah panjenengan sampun saged tumut tadarusan nika nggih bareng-bareng nika ngoten niku. Nah, seminggu 2 kali Bapak Ibu. Lah kok prediksi saya meleset. Perkiraan saya setahun niku 3 sasi wis iso. 3 bulan sudah bisa membaca Quran dari tidak bisa sama sekali. Dari tidak kenal huruf Arab sama sekali. Blas ora kenal huruf Arab, gumun beliaunya itu. Ya, 3 bulan itu sudah bisa. Pun bener dawa cendake sampun leres. Terus sakniki kula kalih Mbah Putri malah rukun, Pak. Lah kok malah rukun napa mbiyen boten rukun? Lah mbiyen kerep padu, Pak. Sithik-sithik dadi rame.
Lah sakniki le rukun pripun? Lah sakniki nek teng griya niku do semak malah semak-semakan Quran ngene. Kula maca Mbak Putri nyemak mriko maca kula nyemak ngoten niku. Oh nggih alhamdulillah. Nggih. Menika. Nika dados bisa mudah. Mila anggota keluarga harus ngecek ini siapa yang belum bisa baca Quran. Di dalam keluarga itu dibiasakan kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya mengucapkan salam ketika masuk rumah, ketika keluar rumah. Menika rak barang sepele to nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Nek ra dikulinake ya ora metu tenan lho. Pitados mboten. Nek ra dikulinake ya ora iso tenan, ra metu tenan. Kalau tidak dibiasakan salam kuwi ya ora iso-iso tenan, lunga ya mung klepat nggih. Ya teko ya mung bludus ngoten nggih. Ora nganggo salam. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Padahal nek ning jaba ya kulino salam ngaten menika. Tapi kalau di rumah di keluarga karena tidak dibiasakan, nah ya menjadi tidak bisa. Lear ngetokke dadi wong barang ralu merah ora kulino ning keluargane. Nah, dadi kekuk, ya kekuk. Mengko malah dilokke kok ndengaren. Ngoten niku. Ndengaren iki mau kesambet neng ndi. Oh neng masjid assalam. Kalau tidak dibiasakan menika juga tidak bisa. Doa-doa menika juga harus dibiasakan. Ketika mau masuk kamar mandi, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kulinake ketika mau makan, ketika mau tidur, ketika bangun tidur. Nggih nek ra dikulinake ya ra metu tenan nggih. Ya ora apal malahan wong ra tau kok. Tapi kalau mau dibiasakan menika bisa. Nah, membiasakan kalimat-kalimat thayyibah di dalam keluarga. Membiasakan kata-kata yang baik di dalam keluarga. Nah, menika membiasakan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberikan semangat. Ngaten. Jadi apa itu ya di keluarga itu ada suasana yang sejuk ya karena kata-kata yang baik. Ora mung uring-uringan wae. Ora mung modo utawa nyacat wae ya. Kalau di dalam keluarga itu apa itu onone mung modo karo nyacat ya, itu nanti akan menjadi masalah juga. Nah, menika. Terus itu contoh kecilnya, nanti yang lain Bapak Ibu kembangkan. Intinya kan kita sudah tahu amal soleh itu ya semua perbuatan baik kita. Jenengan penjabarannya nanti lebih luas lagi. Di rumah itu bagaimana toh? Penjabarannya kita beramal soleh itu bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka supaya kita bisa menjauhi perbuatan dosa dan kemudian kita melakukan amal soleh, kita perlu mengidentifikasi dosa. Mengidentifikasi menika niteni, mengetahui yang termasuk perbuatan-perbuatan dosa itu apa saja toh. Para ulama sudah mengklasifikasikan hal-hal yang termasuk perbuatan dosa. Ya, jadi kita diuntungkan dengan para ulama-ulama yang mempelajari agama Islam, kemudian memberikan kesimpulan, kemudian menyampaikan ilmunya kepada kita. Ini awak dhewe tidak dibantu dengan kesimpulan-kesimpulan seperti ini, kita terlalu sulit yang memahami. Setelah para ulama itu membuatkan kesimpulan kepada kita, oh jelas macam-macam dosa itu apa saja toh. Kita jadi tahu dan mudah memahami.
oh ternyata dosa itu ada 4 macam. Satu, ada yang namanya dosa malikiyah. Ya, Malik itu apa Bapak Ibu? Malik itu raja. Ya, raja. Ya, terus merasa dirinya raja menika berarti rak dhuwur to nggih. Nah, sok kaya raja ya. Utawa iso dibahasake kemraja-mraja. Niku karangan kula ning ketok ya ora salah kok. Kemraja-mraja. Jadi kita punya perasaan tinggi ya. Nah, ini digolongkan oleh para ulama termasuk dosa malikiyah. Dosa malikiyah, dosa karena punya perasaan yang tinggi, ini bisa menjadi dosa karena seseorang itu mengambil kepemilikan Tuhan. Yang seperti itu mestinya merupakan hak Tuhan, merupakan hak Allah. Tetapi kemudian manusia kok bertingkah laku seperti itu. Misalnya apa? Al-Uthmah. Kan yang azimun itu kan Allah. Tapi kok ada orang yang di dalam perasaannya itu ada rasa al-Uthmah, merasa besar. Menikah bisa menimbulkan dosa. Di dalam keluarga kita, jangan sampai anggota keluarga kita ono sing gembedi. Jangan, hindarkan sikap al-Uthmah gembedi. Nah, gembedi sok kuwasa. Panjenengan kan sering melihat pertunjukannya di layar televisi toh Bapak Ibu. Orang yang sok kuasa, orang yang gembedi. Neng dalan dipepet mobil liyane wae ngetokke pistol umpamane. Nah, niku ora al-Uthmah, gembedi, sok-sokan ya. Nah, itu kita enggak boleh. Lah apa sing iso gembedi iki mung wong gede-gede? Ya ora. Wong sing cilik-cilik kaya awake dhewe kados kula ya iso gembedi. Ya, dengan versi kita masing-masing. Kula nggih saged gembedi, panjenengan nggih saged gembedi. Nah, ora kudu sing wong gedhe. Nah, kita itu iso gembedi. Al-Uthmah, yang kedua kibriya, yaitu sifat sombong. Kemudian jabarut, sifat angkuh. Ada al-qahru, suka memaksa. Al-ulwu, merasa tinggi derajatnya. Kemudian yang paling parah itu istibadul khalqi, mempertuhankan diri, ya, merasa berkuasa, kemudian mempertuhankan diri. Semua orang harus tunduk, semua orang harus patuh, semua orang harus nurut kepada perintah saya. Contoh ini ada di dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun. Di zaman sekarang juga masih ada orang-orang yang seperti itu karena Fir'aun itu adalah sifat ya. Ya, Fir'aun sendiri itu adalah orang dinasti yang berkuasa di kerajaan Mesir kuno. Fir'aun menika sebutan untuk gelar raja. Kalau yang Fir'aun yang dimaksud di dalam Al-Quran itu kan Raja Mesir yang nama aslinya Ramses II. Nah, Fir'aun itu gelar. Ya, gelar raja itu ya, gelar raja. Nah, itu orangnya itu. Tapi sifatnya bisa jadi menika turun-temurun sampai sekarang. Nah, begitu. Ini yang kita tidak boleh. Di keluarga kita harus dikembangkan sifat-sifat yang tawadhu, yang rendah diri. Yang kedua adalah dosa syaitoniyah.
Dari namanya Bapak Ibu sudah tahu syaiton. Awake dhewe luweh penak nyebut setan. Nah, niku nek diucapke ning wong liya niku nglarake ati. Oh, setan iki. Nah, syaitoniyah, syaiton, setan. Ini perbuatan-perbuatan yang menyerupai perilaku setan. Ya, setan menika menapa? Setan itu sifatnya dengki, ya hasad. Setan itu suka menipu, ya menipu Adam dan Hawa. Setan itu punya sifat dendam, setan itu punya sifat angkuh, setan itu punya sifat membangkang. Nah, menika itu adalah sifat-sifat syaitoniyah. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memberikan perintah kepada malaikat dan kepada iblis untuk memberikan penghormatan kepada Adam, fasajadu, maka malaikat pun memberikan penghormatan. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia merasa enggan, dia tidak mau, dia membangkang. Wastakbar, dan dia merasa besar, merasa sombong. Kenapa merasa sombong? Pada ayat yang lain, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Lah dari mana kok setan kok iso nganggep nek api lebih baik dari tanah? Ya. Pernyataan yang tidak didukung oleh survei dan data. Neng setan menika pokoke aku luwih apik, ya. Api itu lebih baik dari tanah. Saya diciptakan dari api, pokoke. Nah, pokoke niku ya ora kena Bapak Ibu. Pokoke niku wis mentok, ora ana rembukan meneh. Kita jangan membiasakan pokoke di dalam keluarga. Kecuali untuk hal-hal yang penting, ya. Pokoke kudu do tetep iman Islami lho. Nah, nek niku kudu nganggo pokoke. Ya. Pokoke kudu do salat lho. Nah, niku kudu nganggo pokoke. Ning nek wis pokoke keputusanku ngene, pokoke. Nah, niku enggak boleh, ya. Kemudian ada yang namanya dosa sabuiyah, yaitu dosa karena meniru sifat-sifat binatang buas, misalnya permusuhan, al-adwan, ghadab, marah. Nah, menika kan sifatnya binatang buas. Binatang buas menika rak seneng kerengan ya Bapak Ibu. Tetapi kemudian bagusnya itu tidak ada dendam setelah pertengkaran itu. Ya, mbok jago bar tarung kaya ngopo, nek wis terus dipisah dipakani bareng ya gelem mangan bareng ngene. Nggih, sapi kok berik ngene. Nah, nika bar niku nggih pun rampung. Beda karo menungso. Nggih. Lara atine digawa tekaning pati. Ya, ini kita tidak boleh membiasakan di dalam keluarga pemarah, kemudian suka bermusuhan, tidak boleh. Niki kudu disetel tenan, disetting tenan di dalam keluarga itu. Kula barang niku nek ngandani anak-anak kula sing kira-kira punya sifat tabiat yang tidak baik, langsung saya tegur. Menika kok ada yang suka emosi, kok ana sing seneng nesu, dilokke sithik kok tersinggung kemudian marah, langsung saya nasihati. Mumpung mereka masih kecil, bisa dikandani. Maksudnya yang paling kecil ya SMA, tapi tetap saya nasihati langsung. Ya, kok begitu? Kok marah? Kok cuman gitu aja kok emosi? Ayo enggak boleh. Ayo minta maaf ngaten. Kan sering tuh Bapak Ibu di dalam keluarga menika ada hal-hal yang tidak kita inginkan.
Yang keempat adalah dosa bahimiyah. Bahimiyah menika nggih binatang. Dosa yang merupakan perilaku menyimpang karena meniru sifat-sifat binatang. Apa itu? Misalnya serakah, tamak, pengen menang sendiri. Menika sifatnya binatang Bapak Ibu. Menawi panjenengan badhe survei ya, pengen membuktikan jenengan makani ayam. Nggih. Jenengan makani ayam kan di antara ayam ini ana sing serakah. Ana sing menangan, nggih. Dipiyuri pakan ning kene kok koncone do nyedak kok dipendel, kok dikabruk. Do ra entuk melu mangan. Padahal rak nek mangan bareng-bareng rak malah langkung sae to nggih. Wong ya dikeki, dipakani. Ning kok ana sing gembedhe, ana sing gleleng iki. Koncone moro kabruk, wah ra entuk. Terus idane jenengan makani nang sisih kono. Terus liyane do rono. Lah kok sing serakah ki ya melu rono. Ya. Koncone ya dikabruki meneh. Oh alah, pitik. Ngaten menika. Ini adalah perbuatan dosa, namanya dosa bahimiyah. Tidak boleh kita biasakan di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang senantiasa beramal soleh dan jauh dari perbuatan dosa. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat, nikmat, berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini ya Allah. Berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna, lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah halalan thayyibah. Jadikanlah hidup kami yang selamat dan bahagia. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa beramal soleh dan terjauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf segala kekhilafan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.